Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik teman-teman, kali ini saya akan memainkan pembukaan Italia yang dimenangkan oleh hitam. Dan partai ini dimainkan oleh Paul Joner melawan Seville Tartakower di tahun 1914 dengan varian Lambordanes teman-teman. Dimulai dari E4 oleh putih dan E5. Kuda F3, kuda C6, D4, E kali D4 dan gajah langsung ke C4. Gajah C5, C3. Pion C3 ini teman-teman adalah langkah jebakan. Dan jika di sini hitam memilih memukul pion yang di C3, akan tujuan dari putih ini merusak struktur posisi dari bangunan hitam. Dibuang gajah ke F7 nantinya. Setelah dipukul akan datang menteri cek D5. Hal ini tidak bisa ditutup dan terbaik hanya bisa lari ke F8. Habis itu diambil gajah. Tentu di sini untung satu pion nantinya dari putih teman-teman. Walaupun ditutup dengan menteri di sini, pion yang di C3 secara otomatis tetap akan hilang juga. Walaupun nanti pada akhirnya akan melirik pion yang di E4, tapi putih pasti memilih menteri E3 jika langkah itu terjadi. Ketika dipukul, maka jalur serang dari putih lebih tajam lagi teman-teman. Ini harus diperhatikan jika ada jebakan kecil tapi sangat tajam dari putih teman-teman. Baik, kembali ke posisi di saat C3. Langkah partai dimainkan oleh Tartakower D6. Tahu akan hilang pion yang di D5, tapi itu diabaikan karena mengambil pion harus dikembalikan lagi teman-teman. C kali D4 dan gajah ke B6. Di posisi ini putih langsung rokade. Kuda F6 dan di sini dijawab kuda C3. Gajah G4. Gajah E3 dilanjutkan dengan menteri G7. H3 di sini langsung dipukul oleh hitam. Ternyata dipukul dengan pion teman-teman. Setelah tahu bahwa jalur sayap raja dari putih terbuka, maka hitam memilih untuk rokade panjang D5. Serangan sekarang sudah dimulai teman-teman. Kuda ke E5 dan gajah ke E2. G5 di sini. Jika di posisi ini teman-teman dipukul pion ini, maka dipastikan hitam akan unggul, langsung dipin tentunya. Gajah ini pada akhirnya akan hilang teman-teman. Walaupun dilindungi bagaimana, dia akan tetap hilang. Baik, kembali ke posisi di saat G5 ini teman-teman. Langkah partai dimainkan oleh putih. Gajah ternyata memukul gajah yang di B6. Pion C memukul gajah dan kuda ke B5. Dengan target pion yang di A7. Dijawab raja ke B8 dan A4. Tentu di sini tidak akan berhenti serangan bertubi-tubi dari putih teman-teman. Menteri D7. Langsung dijawab dengan A5. Dia mengabaikan serangan yang dianggap kurang berpengaruh dari langkah menteri memukul pion yang di H3. Makanya tetap mendorong pion teman-teman. Kuda ke H5. Dilanjutkan dengan pion kali pion, kuda ke F4. Sekarang sudah mulai kelihatan jalur serang dari hitam teman-teman. Pelan tapi pasti dan tidak mempedulikan langkah daripada kemungkinannya. Dilanjutkan dengan benteng kali pion di sini. Ada jebakan yang tersembunyi dari serangan putih ini teman-teman, tapi diabaikan oleh hitam dengan tetap memukul pion yang di H3. Tentu di sini ancamannya adalah langsung checkmate. Tahu bahwa susah untuk dibendung serangan checkmate ini dari putih, langsung memberikan benteng teman-teman. Raja kali benteng, menteri ke-4. Serangan yang tersembunyi akan dimulai dan ini sangat berbahaya teman-teman. Raja ke B8, menteri ke-7 cek. Seandainya tidak terbuka lajur D7, dipastikan hitam ini mat. C8 raja dan di sini ternyata langkahnya
kuda yang memukul pion D6 sekaligus cek. Dipukul oleh benteng, dan benteng di sini langsung ke C1 cek. Luar biasa langkah kombinasi dari putih ini, teman-teman. Tidak bisa ditutup. Langkah ini memaksa untuk bergeser raja. Raja ke D8 dan menteri ke B8, teman-teman. Lagi-lagi sekarang pilihannya sangat sulit, tidak mungkin ditutup, yakni harus menghindar. Raja ke E7. Dan setelah dipikir bolak-balik mungkin oleh putih, di posisi ini dia langsung menyerah, teman-teman. Bayangkan, sekilas ini serangan yang cukup bagus dari putih, tapi ternyata dia menyerah di posisi ini. Baik, kita analisa kemungkinan-kemungkinan apakah memang layak untuk menyerah atau memang masih ada jalan lain di posisi ini, teman-teman. Jika di sini kita analisa kenapa dia menyerah, benteng cek ke C7, maka raja ke F6. Menteri di sini memukul benteng sekaligus cek, G6 raja. G8 menteri sekaligus untuk cek, H5. Di posisi H5 tidak mungkin memukul pion F7 karena ada kuda yang menjaga. Ketika menteri kali H7 sekaligus cek, maka di situ berhenti langkah cek, kecuali dia tetap memaksakan memukul benteng, teman-teman. Dan dipastikan ketika dia memaksa memukul benteng akan kehilangan menteri. Dan jika menteri bergeser, masalahnya ini adalah checkmate, teman-teman. Baik. Kemungkinan yang kedua, bagaimana kalau dicek dengan menteri ke C7? Akan datang kuda ke D7, teman-teman. Gajah ke F1 dan kuda ke E2. Setelah dipukul, karena ini merupakan langkah paksa, teman-teman, maka langsung benteng ke H6. Kali ini tidak ada tawaran. Kemanapun pilihannya cukup dijawab F6, dan di sini tidak ada lagi cek. Setelah menteri ke C3, G6, sudah tidak ada lagi kemungkinan untuk dibela langkah checkmate. Walaupun gajah ke C1 ke F1, teman-teman, H2 langsung checkmate. Kemungkinan yang terakhir, teman-teman, kenapa dia menyerah? Bagaimana kalau menteri memukul pion B7? Maka datang raja ke F6. Pilihannya sekarang semakin sulit ruang geraknya ketika ditutup dengan gajah F1 untuk menghalangi checkmate, maka di closing dengan kuda kali F3, tetap checkmate. Kenapa dia menyerah? Di posisi raja E7 sudah dianalisa bolak-balik oleh Paul Joner yang megang buah putih, dan akhirnya tetap kalah. Makanya dia langsung menyerah, teman-teman. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Pembukaan Italia kali ini dengan varian gambit Griku, teman-teman, yang dimainkan oleh putih. Cukup berbahaya varian ini jika hitam tidak bisa menangkisnya, teman-teman. Partai ini dimainkan oleh Nandor Pesit melawan Richard Reti, salah satu inisiator dari pembukaan Reti, teman-teman. Dimulai dari E4, E5 dan kuda F3. Kuda C6 dijawab oleh hitam dan gajah C4. Gajah C5, C3. Persiapan untuk mendobrak pion D4 dari putih. Kuda F6. Di sini dijawab D4. E kali D4 dan C kali D4. Gajah langsung ke B4 cek. Gajah D2 langsung dipukul untuk menyederhanakan permainan dari peraduan gajah ini, teman-teman. Dilanjutkan kuda kali gajah D5. Lagi-lagi dari langkah D5 ini hitam memaksa untuk menyederhanakan permainan. E kali D5 dan kuda kali D5. Putih rokade dan hitam juga rokade, teman-teman. Kuda E5 di sini langsung diterima. Pion kali kuda dan kuda ke F4. Langkah taktis kuda F4 ini membuat teka-teki yang susah ditebak entah kemana arah kuda ini, teman-teman. Tapi disinilah jebakan dari Richard Reti. Kuda F3. Gajah G4 dilanjutkan dengan menteri ke B3. Mengabaikan di pinnya kuda ini sekaligus ada arah serangan pion B7. Gajah kali kuda di sini ternyata menteri memukul
gajah teman-teman. Menteri ke-4. Jelas ancamannya adalah gajah. Ternyata dia dijawab B3. Dan setelah benteng A ke-8 dijawab oleh hitam, ternyata dia mengancam menteri teman-teman dari putih. Menteri kali pion dan menteri kali pion di sini. Sekilas langkah ini tidak kelihatan kemana arah serangan dari putih ataupun hitam teman-teman. Yang jelas sekilas di sini hitam sedikit tersudut karena pion akan hilang satu-satu di sini teman-teman. Benteng ke-7 dijawab oleh hitam. Dan menteri memukul pion A7. Satu demi satu digerogoti pion oleh putih teman-teman. Tapi langkah jebakan itu memang dipasang. Sekarang yang langkah kejut dimainkan oleh hitam langsung C5 teman-teman, dengan mengancam menteri. Menteri tidak bisa membela titik lemah yang di G2 teman-teman. Dan di sini ditutup dengan benteng ke D7, mengajak pertukaran. Langsung dengan langkah sederhana hitam mendudukkan menteri ke-4. Luar biasa, ini adalah ancaman checkmate. Satu-satunya langkah yang bisa dibela di sini teman-teman, hanya dengan menaikkan pion F3 dan itu langkah partai. Setelah pion F3, satu langkah dari ini, dari putih menyerah teman-teman. Kemana langkah yang membuat putih itu menyerah? Menteri langsung ke C2. Luar biasa langkah Richard Reti teman-teman. Di posisi ini, dari Nandor Pesit yang megang buah putih langsung merebahkan raja. Kok bisa? Baik, kita analisa. Jika di sini benteng hanya memukul benteng, maka secara otomatis langsung checkmate. Kemungkinan yang kedua, bagaimana kalau benteng yang ke F2? Maka di sini datang benteng ke E1 teman-teman. Dan setelah ditutup satu-satunya hanya dengan gajah, tidak bisa dengan benteng, karena ancamannya tetap checkmate pion yang di G2 teman-teman. Setelah ditutup dengan gajah, maka di sini dipukul. Lagi-lagi ini tidak bisa dipukul dengan benteng karena adalah ancaman checkmate G2. Hanya bisa dipukul dengan raja. Setelah dipukul dengan raja, datang menteri ke B1 cek. Raja tidak bisa bergerak. Di sini hanya bisa ditutup dengan benteng karena menteri terblok oleh pion yang di C5 tadi teman-teman. Setelah ditutup, maka ini langsung checkmate juga masalahnya. Makanya di posisi menteri C2 ini, dari putih langsung merebahkan raja teman-teman. Semoga pembelaan dari pembukaan Italia dengan dua varian ini bisa menjadi referensi untuk teman-teman ketika diserang oleh pembukaan Italia. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.